kan ada informan, Anda sudah menulis kriteria informan dan Anda sudah memaparkan bahwa Anda sudah mewawancarai beberapa orang, tapi Anda tidak tulis di skripsi Anda siapa informan itu. Oh iya Pak, di kolom informasi saya cuma menulis manajer juga, namanya belum saya tulis Pak. Tidak, tunggu dulu, di mana Anda tulis? Di halaman berapa? Halaman berapa ya? Misalkan di halaman 31 Pak. Oh, enggak di Yang footnote-nya apa ini? yang kan ada informan kan? Oh, kolom informasi ya. Enggak ada ya? Di situ saya belum tulis namanya Pak. Ya, harusnya ditulis ya. Siapa? Oke. Kemudian saya mencari-cari di bab 4 peran pengawasan berbasis dakwah, tapi saya belum temukan. Ya, mana? Peran pengawasan berbasis dakwah menjawab perumusan masalah pertama. Yang Mana ya? Di mana itu? Jangan sampai saya lompat. sebenarnya untuk jawaban itu adanya di sini Pak, di Mana? halaman 37 Pak. Halaman 37. Mana? Di sini saya beri subjudulnya sistem pengawasan berbasis dakwah yang Ya. diterapkan. Di sini nih, inilah ada kita kebingungan ya. Iya. Ini di B ini halaman 35, mestinya Anda di situ tulis peran pengawasan. Yang poin Iya. satunya Pak. Ya di hasil penelitian dan pembahasan di B-nya kan, mestinya menjawab rumusan masalah Anda yang pertama. Ya, Anda harus jawab itu. Jadi nanti kan di roll semuanya. Kemudian rumusan kedua itu bentuk-bentuk pelayanan dan fungsi pengawasan berbasis dakwah juga itu harus terjawab di langkah yang keberapa itu? Langkah kedua di nomor 2 ya. Saya itu tadinya jawab di halaman 39. Ketentuan dan pelayanan jamaah haji umum. Iya kan Judul mungkin yang ini kan nggak ada Anda tulis di skripsi Anda di mana masalah ketentuan. salah buat nama judulnya Pak ya, supaya diperbaiki. Bentuk-bentuk pelayanan. Ya, bentuk-bentuk pelayanan dan pengawasan kan? Pengawasan. Ini Anda nggak ada bentuk-bentuk pengawasan yang Anda tulis di sini? Bentuk-bentuk pengawasannya itu adanya di ini tadi kan. Ya? Bentuk-bentuk pengawasannya dimulai dari halaman 35 Ya. sampai halaman 39. Saya jadiin 2 subjudul. Pertama dari sisi langkah-langkah pengawasannya. Halaman 35. Ya, langkah-langkah pengawasan yang Iya. diterapkan. Di halaman 35 ini seharusnya membahas Yang pertama tentang tadi ya. judul rumusan masalah pertama. Ya, Pak. Ya. Peran pengawasan. Apa perannya di situ? Di situ nggak nampak di situ. Padahal Anda sudah jadikan rumusan masalah. Anda membuat masalah di situ. Bagaimana fungsi pengawasan berbasis dakwah itu dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah? Anda tidak menulis di sini. Belum. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini kan ada Anda wawancarai. Ya, ada wawancarai.
Di situ juga teori-teori tentang yang Anda tulis di bab 2 itu juga tidak tertera. Kalau secara urutannya ada di sini Pak, cuma mungkin Ya kan harus ini sistematis. Bukan lompat-lompat ya. Bercanda kan lompat-lompat ini Anda. Jadi yang khusus membicarakan peran fungsi pengawasan, ya Anda bicara tentang peran dan fungsi pengawasan. Nanti kalau bentuk-bentuk yang urutan kedua, ya barulah bentuk-bentuk. Jangan dicampur seperti ini. Ini kan tercampur ini waktunya di halaman 35 sampai berapa itu tercampur. Jadi kita kebingungan. Kemudian ini juga ada muncul lagi di sini apa ini sistem pengawasan ya. Sistem pengawasan. Ada lagi muncul juga di sini hambatan. Mestinya kan masuk di bentuk-bentuk pengawasan, tapi bukan dia merupakan bagian dari ini, bagian dari hasil penelitian dan pembahasan. jadi dia tidak perlu dipisah. Artinya dia kan masuk ini, maksudnya di mana? Apakah masuk di fungsi pengawasan atau masuk di bentuk pengawasan? Seperti ini ketentuan-ketentuan pelayanan. Maksudnya di mana ini? Ya. Jadi maksudnya tuh tadinya seperti ini Pak Mas. Yang halaman 35 ini tadinya saya maksudkan langkah-langkah pengawasan ini menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu mungkin saya salah ini. Bagaimana fungsi pengawasan berbasis dakwah dijalankan menuju kabupaten. Jadi berarti kalau bagaimana, berarti prosesnya seperti apa? Ya. Nah saya jawab di halaman 35 ini. Beginilah langkah-langkah pengawasan yang diterapkan. Ini seperti itu. Di halaman 35. Pertama ada penetapan standarnya. Terus yang kedua ada pengukuran kinerja. Ini bagian dari langkah-langkah pengawasan seperti ini. Terus ada tindakan korektif, yang ada pemberian kinerja. Itu tadinya menjawab permasalahan yang pertama. Bagaimana penerapan dari proses fungsi pengawasan itu? Iya, cocok. Jadi tinggal diubah nama ini. Iya, ini nomor satunya ya. Iya, siap. Nomor 1. Ini B1 ini ganti rumusan masalahnya di situ. Siap. Tertulis ya. Siap. Jadi untuk menjalankan fungsi pengawasan diperlukan langkah-langkah. Nah, itu kan sudah masuk kan? Siap. Sudah masuk. Terus saya lanjutkan di halaman 37-nya. ya. Lebih menjurus ke sisi dakwahnya maksudnya. Yang halaman 37 sistem pengawasan berbasis dakwah yang diterapkan ke Kementerian. Tunggu dulu. Jadi ini kan masalah penomoran ini. Ini kan hasil penelitian yang Anda tulis di sini, hasil penelitian dan pembahasan 1. Nah, itu kan berarti hasil penelitian itu kan? Ya. Langkah-langkah, kemudian sistem. Itu kan penelitian kamu. Ya. Kata itu ya. Padahal yang Anda angkat masalah hanya 2 kan? Ya. Terus ini 2, ini 3 ketentuan. Ya. Terus kita terus dulu ini. Ya. 4 fasilitas. Ini kan sudah dibahas seperti Ya. ini. Terus kita ada nggak salah tadi nomor 5 ya? Ada lagi nomor 4 ini hambatan-hambatan. Ya. Ya. Ini kan maksudnya bukan bagian dari rumusan masalah itu. Jadi mungkin baiknya digabung saja. Ya, artinya masuk di Anda memasukkan di mana? Apa masuk di rumusan masalah di rumusan pertama atau masuk di rumusan masalah kedua? Tapi dia bukan merupakan anak dari hasil penelitian dan pembahasan. Paham ya? Contohnya begini. Ada Ini Mbak di sini. ada spidol. Ini kan hasil penelitian ya. Ini hasil ya. Hasil ada
Anda kan tulis satu, ini kan ya. Jadi jangan sini sampai itu aja. Dan kedua apa? Yang tadi berarti ini bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan. Itu masalah hambatan mau masuk di situ, mau masuk di mana? Oh, sistem mau masuk di. Berarti dua saja cukup sebenarnya. Iya, karena itu. Oke Pak, siapa? Ya. Atau kalau mau begini, Anda tidak usah tulis di sini hasil penelitian dan pembahasan, langsung aja di bab 4. Mana bab 4? Bab 4 mana ya? Halaman berapa? Tuh. Ini. 311. Ya, ini hasil penelitian di bab halaman 35. Ya. Ini tidak usah ada. Hasil penelitiannya itu nggak Ya, usah ditulis dulu. ini, ya. Langsung B ini. Oh, Ini langsung B. Ini nggak usah ditulis di B-nya saja. Langsung aja. Apa itu? berarti kalau kayak gitu melanjutkan yang ini Pak, yang di atasnya tadi, seperti gambaran umum, program sistem kayak gitu. Itu kan akar ya. Ya, Ya. Nah, terus B-nya B-nya langsung ke tadi fungsi pengawasan. peran pengawasan ya. Oke ya. Bentuk pengawasan. Nah, nanti kan sudah bingung. Ya. Ini kan bingung kita. Siapa? Dipaham ya? Siap. Oke. Nah, kemudian itu tadi juga tolong cari teori. Jadi hasil penelitian Anda, wawancara Anda, observasi Anda, dokumen yang Anda ambil. Anda tulis nggak di sini hasil observasi Anda, dokumen yang Anda temukan? Karena Anda kan bicara di bab 3 itu bahwa metode yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 3, kan? Ada wawancara, ada observasi, ada dokumen. Ya. Manfaatkan nggak di bab 4 itu? Untuk teorinya Enggak, teori bukan hasil penelitian Anda di bab 4. Ya, hasil penelitian saya di bab 4. ya. Manfaatkankah tadi itu metode penelitian itu? Metode iya. Ada observasi, ada wawancara, ada dokumen. Ya. Ada nggak tulis di sini di bab 4? Untuk penandanya ada di footnote Pak. Ya, enggak. Maksud pertanyaan saya, ada enggak? Anda tulis. Oh, wawancara mungkin ada. Oh iya, Yang saya cari observasi ada enggak? observasi ada Pak di sini. Di halaman berapa? Dokumen ada. Misalkan di halaman 41 Pak. Ya, Halaman 41. halaman 41. Paragraf ketiga. Paragraf 3. dari bawah atas. Dari atas, peneliti melakukan observasi langsung untuk mengetahui proses. Ya, tapi kau enggak tulis di footnote bawah sini? Oh iya, footnote-nya enggak yang observasi. Iya. Saya nulis di footnote. Artinya itu kan, ya, itu kan Anda apa ya? Anda mengamati langsung kan? Iya. Ah, itu. Dan lebih baiknya ditulis karena Anda pengamatan langsung. Iya. Ini kan kita tidak ngerti kalau bahwa ini. Ya. Yang saya tulis untuk saat ini ada wawancara yang observasi itu ditulis itu. Ya, dokumen juga saya sudah lihat ini. Nah, tinggal tugas cari teori, kemudian bagaimana nanti antara hasil penelitian, teori, yang Anda narasikan, analisis, ya, gitu. Nah, kemudian di sisi apa lagi nanti kajian apa itu?
kajian pustaka. Di situ tidak nampak ya perbedaan persamaannya. Untuk perbedaannya saya sedikit tulis di atas Pak, cuman mungkin Ya. di paragraf awal itu di antara perbedaan fokus penelitian penulis dengan fungsi tulis di bawah adalah fokus peneliti aspek fungsi pengawasan daripada aspek pelayanan. Ini itu saja yang saya tulis Pak. Iya, tapi terus perbedaannya dengan di atas. Dari itu. Ya, fokus. dengan ya. Kalau yang ini yang kajian pustaka yang saya tulis ada 3 contoh ini lebih banyak dari sisi manajemen pelayanannya. Jadi sama-sama kita membahas tentang manajemen haji dan umroh. Tapi kalau saya fokusnya ke pengawasan, walaupun nanti bentuknya hasilnya dari pelayanan. Iya, ya makanya itu harus dibedakan. Jadi persamaan seperti penelitian dengan penelitian sekarang, ya. Penjelasannya lebih dilengkapi. Enggak, jadi sama-sama membahas tentang pelayanan haji, ya toh? Dan pada penelitian sekarang lebih fokus pada pengawasan. Nah, itu perbedaannya, membedakan yang dahulu dengan yang sekarang. Meskipun Anda menyebut juga pengawasan yang dilakukan dari hasil pelayanan kan, itu Anda harus jelas di situ, ya. Seperti itu Pak. Oke Pak, baik. Terima kasih. Saya menambahkan Ramadan ya, beberapa catatan sebagai penyempurnaan daripada penulisan skripsi ini. Yang pertama, di abstrak jangan ada tanda tanya ya, Ramadan ya. Itu ada tanda tanya itu. Ya. Saya makan ya. Menonton aja itu. Apa penonton. Kemudian kita masuk ke latar belakang masalah Ramadan. Hindari pengutipan ayat ya Ramadan ya. Jadi belum terbuka ayat. Jangan, hindari gitu. Karena Kalau terjemahnya ya jangan juga. Karena tidak ada kebutuhannya kita menulis dalil gitu kan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa berbicara latar belakang masalah, kita langsung kepada pokok permasalahannya saja gitu. Berbicara tentang pelayanan berarti kita berbicara bagaimana kemudian pentingnya pelayanan ini dalam kegiatan haji dan umroh misalnya. Tantangan-tantangannya seperti apa. Nah, juga bagaimana kemudian integrasi ya nilai-nilai dakwah yang dijadikan di dalam memaksimalkan pelayanan ini gitu. Jadi patokan kita juga harus berdasarkan pada judul juga ya. Di sini judulnya berbasis dakwah. Nah, di latar belakang masalah saya tidak menemukan penjelasan terkait dengan itu. Bagaimana kemudian integrasi nilai-nilai dakwah di dalam sistem pengawasan. Gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab setiap kata, setiap kalimat yang kita tuliskan di dalam judul itu. Nah, hindari juga misalnya ini seperti penulisan makalah, ya. Dari permasalahan di atas maka penulis membahas, ya. Itu kan penulisan makalah sebenarnya. Artinya harus selalu ditutup dengan tujuan penelitian. Anda sebagai peneliti bukan lagi sebagai penulis dalam hal ini gitu. Ya. Kemudian identifikasi masalah ada 4 poin ditambahkan 1 poin dan dipastikan setiap poin ini harus sudah terjelaskan. Ya, minimal 5, bukan harus 5, minimal 5, maksimal bebas mau 1000 mau berapa ya. Adanya oknum travel yang melakukan penipuan, ini sudah dijelaskan tidak? Sudah terjelaskan tidak ini?
penundaan keberangkatan haji yang identifikasi masalah ini sudah terjelaskan tidak? Kemudian travel haji umroh tidak mempunyai legalitas, ini sudah dinarasikan tidak sebelumnya? Artinya sudah harus kita jelaskan dalam latar belakang masalah. Kemudian dari identifikasi masalah ini kita mencoba membatasi, ya, apa kira-kira ruang lingkup penelitian kita, ya. Nah, kemudian kita batasi, baru kemudian kita mencoba merumuskan. 2 poin boleh, 3 poin boleh, asal kemudian dia berkesesuaian dengan topik yang ada, gitu ya. Nah, bagaimana fungsi pengawasan berbasis dakwah dijalankan dalam memaksimalkan, ini masih kurang lengkap pertanyaannya Ramadan. Ya, dilengkapi lagi. Biasanya pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan umum, artinya harus lengkap sebagaimana tertulis pada topik, ya. Bagaimana fungsi pengawasan berbasis dakwah yang dijalankan dalam memaksimalkan pelayanan haji dan umroh, misalnya secara umum, ya. Baru kemudian kalau ada nomor berikutnya 2, 3, nah itu adalah pertanyaan khusus yang merinci pada pertanyaan yang umum tadi, gitu. Nah, kalau saya boleh mengusulkan, nanti bisa ditambahkan 1 poin lagi dalam rumusan masalah, karena pelayanan ini kaitannya dengan dakwah, maka kemudian harus kita tulis apa saja nilai-nilai dakwah yang digunakan di dalam pengawasan ini, gitu, ya. Selain daripada kita mengetahui bentuk-bentuk pengawasannya, nah tentu juga karena judulnya adalah berbasis pada dakwah, harus kita ketahui nilai-nilai apa yang digunakan di dalam pengawasan tersebut supaya menyempurnakan skripsi ini, ya. Kemudian juga tujuan harus berhubungan langsung dengan rumusan masalah, ya. Manfaat juga kemudian harus ada 3, paling tidak ada manfaat kebijakan ditambahkan. Kemudian juga di dalam kajian pustaka juga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tentukan kata kunci yang utama. Kata kunci utama dalam ini adalah pengawasan berbasis dakwah pada pelayanan. Cari skripsi apapun penelitian yang pengawasan berbasis dakwah pada pelayanan. Jangan yang lain-lain, gitu loh. Jangan keluar daripada topik utama kita. Itu yang dinamakan dengan penelitian sejenis, gitu. Ya, kalau saya analisa ini poinnya adalah pengawasan berbasis dakwah pelayanan, ya kan? Nah, itu kata kuncinya. Nah, cari penelitian yang mirip dengan itu. Kemudian ditambahkan menjadi 5, ya. Kemudian di dalam penulisan teori, hindari teori-teori yang tidak ada relevansinya sama sekali, Ramadan. Misalnya tentang teori dakwah, di situ disebutkan subjek dakwah, hukum dakwah, mada'u, segala macam, itu kan tidak ada relevansinya, ya. Ya, walaupun berkaitan dengan dakwah, tapi cari teori dakwah yang lebih mendekati dengan topik, gitu. Misalnya dakwah bilhal, ya fokus pada dakwah bilhal saja tanpa kemudian menyentuh hal-hal yang tidak berkaitan, gitu. Ya kan, menulis itu kan pengertian dakwah, ya pengertian masih boleh lah, hukum dakwah, tujuan dakwah, unsur-unsur dakwah, subjek, mada'u, thariqah dakwah, maddah dakwah. Nah, itu semua kan tidak berkaitan langsung gitu dengan topik yang diangkat, gitu. Nah, kemudian juga di dalam metodologi informannya juga tidak jelas, ya. Artinya harus kemudian kita menentukan informannya siapa saja. Kemudian juga yang membingungkan, sudah ada informan akan tetapi ditambah lagi dengan sumber data. Nah, ini kan tumpang tindih ini. Informan dengan sumber data sama. Sumber data digunakan untuk kajian pustaka,
informan digunakan untuk yang lapangan. Jadi jangan ada tumpang tindih. Teknik pengumpulan data juga harus kemudian dijelaskan berdasarkan penerapannya dalam penelitian ini. Jadi jangan hanya sekedar menuliskan definisi, menuliskan pengertian menurut Sugiono, menurut ini teknik analis data adalah gitu. Akan tetapi kenapa menggunakan teknik itu, alasannya apa? Itu yang kemudian harus kita jelaskan dalam metodologi penelitian. Dan yang terakhir di sini saya menuliskan, tadi sudah banyak disentuh oleh Pak Hamka, hasil tidak jelas dan pembahasan tidak jelas saya tuliskan di sini. Artinya tadi sudah dijelaskan, baik itu secara penyajian, baik itu kemudian secara hasil yang didapatkan dan juga pembahasannya juga tidak jelas sama sekali. Ya. Dan juga mengenai ketentuan halaman juga belum memenuhi, paling tidak harus sampai 60 halaman pada bab 5 ya. Dan yang terakhir adalah estetika penulisan ya, harus kemudian kita berdasarkan pada panduan yang ada ya, dan menggunakan Mendeley segala macam. Ini masih ada HLM, hal segala macam. Nah itu belum kemudian menggunakan penulisan yang dianjurkan ya. Paling tidak itu Ramadan ya, supaya bisa dilengkapi gitu. Baik Pak, sudah? Oke. Terima kasih.